warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Fajariani dari kelas PGSDF Reguler. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahap tumbuh kembang anak dan gerakan-gerakan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif, dan juga gerak non-manipulatif. Nah, saya akan menjelaskan apa itu tahap tumbuh kembang anak. Tahap tumbuh kembang anak terbagi menjadi dua, yaitu tumbuh atau growth adalah perubahan fisik yang dapat diukur, dan kembang atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dua hal yang berbeda, tetapi selalu berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan atau growth adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis pada tubuh anak. Sementara yang dimaksud dengan perkembangan atau development adalah perubahan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, perkembangan yang terjadi dalam pola yang teratur seiring dengan proses pematangan ataupun maturitas anak. Masa balita sering kali disebut sebagai periode emas pada periode usia 0 sampai dengan 5 tahun. Terjadi peningkatan pesat pada pertumbuhan dan perkembangan balita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan si kecil ataupun anak. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik. Pertumbuhan si kecil dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai usia dan standarisasi alat ukur tertentu. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, si kecil dapat berjalan atau berbicara. Perkembangan dapat diamati dari cara ia bermain, belajar, berbicara, dan bersikap. Nah, agar lebih memahami proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri anak, mari kita lebih jauh memahami tahapan tumbuh kembang anak yang berlangsung pada fase balita. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Aspek ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Untuk memperkirakan berat badan normal anak, kita dapat menggunakan rumus dari Richard E. Berman. Yang kedua adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan si kecil. Contoh perkembangan motorik kasar yaitu kemampuan berguling, kemampuan telungkup, duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, melompat, dan juga sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu. Misalnya kemampuan menggenggam benda, memindahkan benda, mencoret-coret, menggunting, menyusun balok, dan juga sebagainya. Nah, tahapan tumbuh kembang anak yang baik dan sehat adalah yang berlangsung sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya saat si kecil berusia 12 sampai dengan 18 bulan, dia sudah bisa berdiri tanpa berpegangan. Atau pada usia 18 bulan, dia sudah mampu bertepuk tangan dan juga melambaikan tangan. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Perkembangan ini berkaitan dengan pengetahuan atau bagaimana si kecil mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Proses tumbuh kembang anak ini sudah berlangsung sejak si kecil dilahirkan. Bayi memiliki kemampuan menyimpan informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan melalui indera lainnya. Bukan hanya itu, anak juga mampu merespon berbagai informasi tersebut secara sistematis. Yang keempat adalah perkembangan bahasa. Tahap tumbuh kembang anak juga meliputi kemampuan berbicara dan berbahasa. Kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator seluruh perkembangan anak. Melalui kemampuan berbahasa,
anak dapat mendeteksi keterlambatan ataupun kelainan pada sistem lain, seperti kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan di sekitar anak. Yang terakhir adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan aspek-aspek psikologis seperti emosi, motivasi, perkembangan diri pribadi, serta bagaimana anak berhubungan dengan orang lain pada fase pertumbuhan kembang anak. Anak ini juga mulai belajar bertanggung jawab dan mengendalikan perasaannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang mempengaruhi tentang tahap tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak ataupun berpindah tempat. Nah, contoh gerakan pada gerak lokomotor ini diantaranya adalah yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor dapat diartikan juga sebagai keterampilan stabil, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya. Contoh gerakannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif melibatkan tindakan mengontrol suatu objek, khususnya di bagian tangan dan juga bagian kaki. Nah, walaupun sebagian besar keterampilan manipulatif ini menggunakan tangan dan kaki, namun bagian tubuh yang lainnya juga dapat untuk digunakan. Contoh gerakannya adalah sebagai berikut. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah gerak non-manipulatif. Gerak non-manipulatif ini merupakan kebalikan dari gerak manipulatif, di mana tidak ada anggota tubuh yang digerakkan. Contoh gerakannya adalah sebagai berikut. Ataupun penjelasan saya mengenai tahap tumbuh kembang anak. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Saya Anggi Fajariani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.